Halo sobat online, kembali lagi bersama saya di kanal kelas online. Kali ini kita akan belajar Canva dari 0 sampai kalian mahir. Nah, oke ya. Nah, untuk pertama-tama itu belajar Canva itu yang paling penting itu adalah niat sih. Yang sebenarnya niat ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, kita siapkan aja langsung ya. Fokuskan mata, siapkan telinga, dan konsentrasi. Oke teman-teman, kali ini untuk belajar Canva dasar itu, mau kalian adalah seorang siswa atau mahasiswa tanpa pengetahuan desain, atau sebagai emang bener-bener nol gitu ya, emang bener-bener nol, tidak menguasai tentang desain, ini sangat cocok buat teman-teman karena ini emang bener-bener dari nol. Kalian pasti bisa, asal kalian jangan skip videonya dan jangan lupa subscribe dan like juga ya tentunya. Nah, jadi tolong ya buat teman-teman untuk pemula jangan di skip ya. Jangan di skip supaya teman-teman bisa menyerap pengetahuan dan ilmunya ya. Oke, yang pertama kita akan buka Canva-nya di Google Chrome ya. Kita udah login. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan membuka Canva-nya ya. Kita tulis aja di sini Canva, lalu enter. Setelah itu klik aplikasi visual untuk semua ya. Nah, di sini. Nah, nanti buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman belum login ke Canva-nya, nanti tampilannya itu akan seperti ini ya. Nah, ini di logout dulu biar nanti teman-teman pada tahu ya. Biar pada tahu pas buka Canva dari awal itu tampilannya seperti apa ya. Buat teman-teman yang baru buka Canva atau baru baru mengenal Canva kan ya. Nah, saya kenalkan dulu ini tampilan awal ketika membuka browser ya. Ketika membuka browser dan kalian ketik Canva ya dan masuk ke Canva-nya, itu tampilan awalnya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi biasanya ini nggak continue ya, tapi login ya. Nah, di sini akan ada menu login or sign up second ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang punya Gmail, silahkan login dengan Gmail kalian. Yang punya Facebook boleh, yang punya email lain dari Google Email juga boleh, tapi di sini saya menggunakan Gmail dari akun belajar.id ya. Nah, di sini kalian tinggal tulis aja nama kalian ya. Ini sama seperti login biasa ya, tulis username-nya ya. Di sini saya tulis nah, nanti kalau misalkan login udah beres, nanti kalian akan disuguhkan dengan menu utama ya, yaitu berandanya di sini. Nah teman-teman, nanti akan disuguhkan berandanya. Kalau misalkan teman-teman udah login ke Canva-nya, nanti akan ada informasi atau keterangan di sebelah kanan atas di sini. Nah, kalian cek aja, nanti nama kalian ada di sini. Kalau misalkan belum login, nanti ada tulisan login. Kalau misalkan nggak ada tulisan login, nanti ke menu utama yang tadi, menu login. Berarti kalian harus login. Sebenarnya nggak login juga tetap bisa, cuman nanti kalian tidak bisa save ya, karena si web browser Canva ini tidak bisa membaca siapa kalian ya, dan siapa Anda yang menggunakan web browser Canva ini ya. Jadi tetap harus login ya teman-teman. Nah, terus di sini kita akan bahas yang pertama itu kita bahas Canva itu ada 3 jenis ya teman-teman.
ada Canva APK ya, atau Canva mobile yang dipakai di perangkat bergerak atau di ponsel ya, Android ya, Apple iPhone ya, nah, atau Google Phone ya, Google Pixel. Nah, ada Canva yang versi mobile, versi ponselnya seperti itu, atau biasa dibilang APK ya. Nah, terus ada Canva yang jenisnya juga app atau app ya teman-teman. Nah, untuk Canva app itu biasanya bisa di-download dan ada di menu desktop ya teman-teman. Di menu desktop nanti tinggal diklik aja di sini gitu kan. Nah, tinggal diklik di sini. Nah, kalau misalkan yang ketiga itu adalah Canva browser ya teman-teman. Canva browser itu yang sekarang kita pakai, yang ini ya. Jadi kita membuka Canva-nya di browser, Canva enter seperti itu ya. Nah, jadi berbeda ya teman-teman. Kalau misalkan kalian menggunakan Canva di perangkat ponsel, itu hanya bisa diakses di ponsel saja ya teman-teman. Kalau misalkan kalian menggunakan Canva yang ada di desktop ya, di app, tapi tetap ya harus menggunakan internet, gak bisa offline ya. Nah, itu akan memudahkan kalian tentunya ya, memudahkan kalian karena itu sudah login langsung, terus bahasanya sudah diatur sama teman-teman ya di app tersebut ya. Kalau misalkan di browser ya seperti ini. Kalau misalkan di browser, nah browsernya itu memakai bahasa Inggris, terus browsernya lelet gitu ya, karena browser itu lumayan ya teman-teman, memakan RAM ya. Jadi karena Canva itu ketika kita membuka project baru, misalnya membuka project baru, misalkan dokumen seperti ini, nah itu ukuran daripada tabnya itu akan bertambah. Kita lihat di sini ya. Nah, ada memory usage 284 MB. Nah, biasanya si Google Chrome ini memakan RAM-nya gitu ya. Bagaimana kalau misalkan membuka tabnya banyak gitu kan, seperti ini. Nah, ini akan memakan RAM seperti itu. Jadi teman-teman boleh menggunakan app ya. Silakan download dengan cara download Canva ya. Nah, bisa aplikasi desktop Canva untuk Windows katanya ya. Nah, kalau yang ini buat mobile. Kalau ini untuk aplikasi di laptop atau di PC kalian atau di komputer ya. Nah, tapi teman-teman, saran buat teman-teman, ini rekomendasi dari saya, lebih baik kita menggunakan Canva browser ya. Kenapa saya merekomendasikan Canva browser? Karena menurut saya Canva browser itu lebih enak ya, lebih enak dipakai, lebih mudah. Terus di Canva browser itu paling hanya memakan RAM beberapa MB aja ya. Tapi kalau misalkan kalian mendownload Canva-nya app ya, atau app yang tadi di desktop, itu lumayan ya memakan storage kalian ya, penyimpanan SSD ataupun penyimpanan hard disk di laptop atau di komputer kalian. Nah, kalau saya itu ya sederhana aja seperti ini, karena lebih mudah dan tidak memakan terlalu banyak penyimpanan ya, gitu teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Terus kita akan bahas di sini bahasa ya daripada Canva. Nah, kalau misalkan biasanya ya, kalau misalkan kalian baru login atau baru menggunakan Canva itu biasanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Inggris itu kalian biasanya harus mengatur di setting atau di pengaturan browser kalian ya, di Chrome-nya, atau bisa kalian klik aja di sini translate ya, English Indonesia. Atau misalkan bang nggak berpengaruh kalau misalkan nggak berpengaruh, kalian bisa di klik titik 3 di sini, terus kalian pilih setting di sini. Di menu setting ini nanti kalian tinggal pilih language. Nah, lalu kalian klik titik 3 ini. Bentar. Nah, di sini bahasanya English, this language is used when translating page katanya ya. Nah, kalian tinggal tambahkan aja
Di sini teman-teman add language, terus kalian tulis Indonesian, klik add. Nanti di seluruh browser kalian, kalau misalkan kalian memilih seperti ini, display Google Chrome in this language. Nah, seluruh browser Google Chrome kalian akan menggunakan bahasa Indonesia. Berikut termasuk ini ya, yang new page, new window, itu akan berbahasa Indonesia semua. Kalau misalkan belum berubah, kalian close aja ya, kembali lagi, jadi nge-restart. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kan udah jadi bahasa Indonesia ya teman. Nah, kan udah menjadi bahasa Indonesia ya teman-teman. Yang tadinya new tab atau new window, sekarang udah tab baru, jendela baru ya, ada riwayat, ada unduhan, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Sekarang kita balik lagi ke Canva. Ya teman-teman, sorry ya, kenapa saya harus membahas itu, karena ini akan berpengaruh ke ke kompetensi kalian ya ketika menggunakan Canva ini. Jadi saya pengen kalian itu mengikuti tutorial Canva ini tidak setengah-setengah. Biasanya ya ketika kalian pemula itu, ketika menggunakan Canva ini, aduh ini nggak ngerti, ini apa artinya, ini apa artinya. Nah, saya gak mau seperti itu ya. Jadi maksimalkan aja. Saya emang mengedukasi dari nol sampai bahasa dan apapun itu harus lebih nyaman dan enak ketika kalian mengerjakan sesuatu. Kalau misalkan enak dan nyaman mengerjakan sesuatu, otomatis kalian juga pasti maksimal, nggak capek gitu ya teman-teman. Ya, makanya saya bahas seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita akan mengenal tools yang ada di Canva. Tools itu alat dan bahan-bahan yang ada di Canva gitu ya teman-teman. Nah, sini kita langsung ke beranda. Ini ada di beranda ya, kita ada di beranda. Terus di sini ada project. Itu project itu semua desain yang pernah saya buat gitu ya. Nah, project itu semua desain yang pernah saya buat itu tersimpan di Canva. Nah, tersimpannya itu di cloud ya teman-teman, di penyimpanan internet ya. Terus ada template ya. Nah, untuk template ini nih kelebihan dari Canva. Kalau misalkan zaman dulu itu kita menggunakan Corel Draw atau apa gitu ya, yang sulit ketika kita membuat sesuatu ya, sulit ketika membuat desain ya, karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Nah, kalau misalkan di Canva ini lebih mudah. Jadi template-nya itu udah ada ya teman-teman, tinggal kalian klik-klik aja, terus edit sedikit udah jadi. Gampang kan? Tidak perlu memerlukan waktu 3 jam, 4 jam, 5 jam, enggak, 10 menit, 20 menit jadi memakai Canva ya teman-teman. Mau itu audio visual, mau itu visualnya aja, mau itu gambarnya aja, poster ataupun sertifikat ya, atau banner sekolah atau banner kantor kalian, atau tugas kalian, atau kalian membuat struktur organisasi seperti ini juga tetap bisa ya teman-teman, ada ya seperti itu. Nah, terus ada di sini merek ya. Nah, kalau merek di sini itu kalian sebagai apa ya namanya, konten kreator atau kreatif di Canva-nya ya. Atau di sini ada aplikasi, ada pekerjaan ya. Nah, ini kalian ini digunakan untuk pekerjaan. Misalkan kalian mengedukasi teman-teman, kalian bisa menggunakan fitur ini ya. Nanti ada di sini ya kegiatan yang dikerjakannya seperti itu. Nah, kita balik lagi ke beranda, lalu kita akan bahas ya. Coba teman-teman lihat ya di sini di sebentar. Nah, coba teman-teman lihat ya di bagian template atau beranda itu sebenarnya sama aja ya. Di sini banyak template ya. Nah, perhatikan di bawah kanan template-nya ya. Ini kan template ya. Di bawah kanannya itu
kalau misalkan teman-teman menggunakan akun biasa yang standar itu biasanya ada gambar kayak gambar mahkota gitu ya. Nah, atau tulisan premium atau pro ya. Nah, ini akan kita bahas. Teman-teman, bagi yang belum mengetahui ya, bagi yang memiliki gambar atau template yang memiliki simbol seperti itu harus menggunakan akun pro, atau kalian harus akunnya itu harus diprokan, dipremiumkan. Gimana sih caranya? Caranya itu untuk mempremiumkan akunnya itu kalian harus membayar ya. Itu kalau nggak salah per bulan atau per tahun, nggak tahu ya, saya kurang tahu. Karena saya di sini menggunakannya gratis ya teman-teman. Udah premium dari akun saya sendiri seperti itu. Nah, buat teman-teman yang pengen akunnya itu diprokan, silahkan ya, itu tergantung teman-teman. Nah, cuman rekomendasi dari saya lebih baik kalian menggunakan akun premium ya, atau akun pro ya. Kenapa? Karena nanti ya fitur-fitur yang ada di Canva di sini itu akan dibatasi. Begitupun kalian menggunakan template-template yang ada di sini juga sama. Nah, nanti template-template yang di sini akan terbatas ya teman-teman. Misalkan kalian lihat, wah yang ini nih bagus, desainer portofolio misalkan. Kalau misalkan ada akun atau ada simbol premium di sininya, itu gak bisa kalian gunakan. Bisa kalian klik seperti ini ya. Kalian klik, itu terbuka seperti biasa, lalu sesuaikan template ya. Nanti akan membuat tab baru di sini ya. Nah, itu nanti akan terbuka seperti biasa kayak gini ya teman-teman. Tapi ya nanti ketika kalian ingin bagikan ya, lalu di sini unduh. Nah, ketika kalian mengunduh di sini itu gak bisa, itu harus berbayar ya teman-teman, itu harus bayar. Atau kalian merubah ukuran. Nah, contohnya kayak gini nih, ada mahkotanya kayak gini ya teman-teman. Ini berbayar ya kalau misalkan kalian menggunakan akun biasa. Tapi di sini saya tidak menggunakan akun biasa ya, akun pro gitu ya, akun buat edukasi. Nah, ini jadi bisa dipakai. Lanjutkan. Nah, kalau misalkan akun yang biasa itu gak bisa ya teman-teman. Oke, kembali lagi kita ke materi. Nah, di sini kita akan membuat desain baru ya, karena ini tutorial 2024 dan browser tampilan dari interface Canva-nya juga baru ya teman-teman. Ini baru update ya. Kalau dulu itu buat desain ini ada di sebelah kanan. Nah, sekarang udah tertata rapih ya, udah terstruktur seperti ini ya teman-teman. Di sini ada template ya, banyak ya, ada template bisnis, ada template media sosial, ada edukasi, ada video, ada pemasaran, ada produk cetak kayak banner kayak gitu ya, membuat banner, atau kalian membuat baju, desain kaos ya. Ada di sini templatenya ya. Terus ada kartu dan undangan. Nah, untuk kartu dan undangan ini contohnya kayak KTP ya, desain KTP atau desain anggota motor gitu ya, atau kalian membuat kartu absensi ya. Nah, itu ada di sini desainnya. Nah, ini untuk bisnis itu kayak misalkan menu ya, menu makanan, menu minuman ya, seperti itu. Terus di media sosial itu kayak misalkan kalian memiliki Instagram, tapi Instagramnya itu pengen rapih, pengen ada templatenya di feednya, jadi tertata dengan rapih. Itu ada di sini ya, di media sosial. Ada edukasi juga, di edukasi juga nanti ada PowerPoint, kalian bisa membuat PowerPoint, kalian bisa membuat poster atau apapun itu ya. Video juga kalian bisa membuat di sini. Contoh misalkan kalian pengumuman ya untuk rapat CRT misalkan ya. Nah, untuk rapat CRT tapi pengen bentuknya itu menarik dilihatnya gitu. Jadi kayak gambar, visualisasi gambar tapi bergerak. Nah, itu bisa dibuat di fitur video di Canva ini. Di pemasaran itu ada juga, ada pemasaran ya, kayak Excel ya, kayak gitu ya, ada tabelnya seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini fitur-fitur template ini udah tersedia di Canva gitu teman-teman. Kalian nggak usah ribet bikin dari nol, harus ngedit itu, ngedit ini, bikin pusing ya teman-teman ya. Mendingan kita gunakan aja Canva-nya seperti itu. Nah, ini gak bakalan saya bahas, kalian ulik aja ya satu-satu, boleh dipencet-pencet, gak usah takut teman-teman, takut error, takutnya gak usah, gak apa-apa ya. Silakan kalian
explore aja gitu ya teman. Nah sekarang kita akan buat desain di sini. Nah untuk buat desain di sini terdapat beberapa desain apa yang yang kalian buat. Yang pertama ya ada DOCS atau doc. Nah itu dokumen ya ini teman-teman ya. Terus ada papan tulis. Nah ini untuk kalian, misalkan kalian adalah seorang mentor ya, atau misalkan seorang apa ya namanya ya, pokoknya ini untuk belajar lah teman-teman, untuk belajar ya. Jadi untuk papan tulis seperti itu ya. Terus ada presentasi. Nanti di si presentasi ini biasanya ini berformat atau ekstensinya itu PPT PowerPoint ya. Jadi bisa di-download dan bisa kalian tampilkan di aplikasi PowerPoint Microsoft ya teman-teman. Terus ada media sosial, ada edukasi, video cetak, terus ada situs web, terus ada ukuran khusus ya teman-teman. Nah untuk ukuran khusus ini membuat ukuran sesuai yang kalian inginkan. Jadi kanvasnya itu kalian lebarnya pengen berapa, misalkan 100 ya. Nah 100 cm misalkan 100 cm ini terlalu lebar ya teman-teman. Nah kita gunakan pixel aja, misalkan lebarnya 100 pixel, terus tingginya juga 100 pixel ya. Nah, kalau misalkan tinggi itu dari atas ke bawah, kalau misalkan lebar itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ya. Kalau bahasa Sundanya itu ya, lebar itu horizontal vertikal, lebar itu vertikal ya teman-teman, kalau tinggi itu horizontal. Nah itu ya menurut bahasa Sundanya mah seperti itu ya teman-teman. Kita langsung aja cobian buat desain baru gitu teman-teman. Nah teman-teman, akhirnya kita sudah membuka desain baru. Sambil ngopi enak nih, soalnya lagi hujan ya. Kita santai aja dulu ya teman-teman, belajarnya sambil nyantai. Jadi di sini nanti tampilan desain baru itu akan seperti ini. Nanti kanvasnya ini ya teman. Nah ini adalah kanvasnya. Nah, ini kanvasnya, mau kalian menulis ya, mau menggambar, misalkan gambar kucing ya seperti ini ya. Nah gitu kan. Nah, ini bisa pakai gambar-gambar juga ya, ini badannya misalkan ya. Ada sayapnya ya. Wah serem. Oke sorry. Nah bebas ya, ini pokoknya kanvas ini milik kalian. Nah kita akan mengenal tools-tools yang ada di Canva ini ya teman-teman, di apa namanya, di proyeknya. Nah ini halaman ini kita sebut aja halaman project ya teman-teman, atau proyek ya. Nah di halaman project ini ya, di Canva ini terdapat beberapa tools, bahkan banyak ya, fiturnya juga banyak ya. Jadi pokoknya enak aja lah pokoknya. Yang pertama yang akan saya bahas di sini ada yang namanya menu ya teman-teman. Menu bar, atau bahasa Brazilnya itu bar menu ya. Nah menu bar itu nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kayak yang tadi, ada buat desain, ada pembaruan atau template yang baru ditampilkan, atau pedoman kerja dan lain-lain, atau ada sampah nah di sini ya. Nah ini close aja ya. Udah. Kalau misalkan yang menu bar itu isinya seperti itu. Terus ada file. Nah di sini file ya. Ini ada desain tanpa judul. Nah ini buat judul ya teman-teman, ini bisa diklik aja, kalian kasih aja namanya misalkan latihan, bebas namanya mau apa. Nah untuk memberikan project kalian atau desain kalian, memberikan namanya ya, itu bisa di sini. Atau juga kalian bingung cara ngasih namanya, lupa lagi misalkannya di file atau di mana ya, nah kalian klik aja di sini. Nah seperti ini blog, terus ganti nama, enter ya. Nah seperti itu bisa. Nah terus ada apa lagi di menu file? Nah ini ada buat desain baru ya. Nah ini misalkan ini terlalu terlalu membosankan misalkan alasannya bikin buat desain baru.
nanti ada ukurannya lagi berapa, atau kalian ingin menggunakan ukuran untuk konten Instagram atau untuk presentasi, atau kalian ingin membuat logo ya, ukuran logo atau ukuran cerita ya di WhatsApp atau di Instagram juga bisa, atau kalian ingin membuat kolase foto juga bisa, ingin membuat CV juga bisa. Nah, terus apa lagi teman-teman, di sini juga ada import file ya. Nah, import file ini untuk mengimpor atau mengirim gambar atau video pendek yang ada di komputer kalian, lalu disimpan di cloud atau di penyimpanan Canva ya. Contohnya kayak gini, pilih file. Nah, ini akan mengambil datanya itu dari komputer teman-teman ya. Nah, nanti akan mengambil gambarnya dari sini, dari komputer teman-teman, misalkan yang ini atau yang ini ya, tinggal teman-teman open aja, nanti akan masuk ke sini, ke Canva ini ya, akan tampil di sini atau nanti akan disimpan di sini di unggahan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Terus ada apa lagi di file? Ada pengaturan ya teman-teman. Nah, tampilkan penggaris dan patokan, atau klik shift plus R ya. Kalian tekan shiftnya, lalu kalian tekan R, itu seperti itu. Contohnya kayak gini, shift R. Nah, nanti ada penggarisnya kayak gini teman-teman. Kalau kalian ingin menghilangkannya lagi, kalian tinggal klik shift R lagi ya, seperti itu. Nah, terus apalagi di pengaturan ada apa? Oh, tambahkan patokan ya. Nah, ini kalau patokan itu nanti ada garis-garis teman-teman, nanti ada garis-garis. Nah, tambahkan patokan kayak gini, misalkan patokannya ada 12 kolom, ada 3 kolom kayak gini ya. Nah, misalkan kayak gini. Jadi kalian ketika membuat desain itu, oh ini misalkan di sini ya, ini patokannya segini, segaris ini segini, ini segini, ini gini misalkan ya teman-teman. Terus ini yang ini ya, nah ini yang ini itu patokannya kayak gini, ini kayak gini, ini segini, ini segini ya. Nah, jadi disesuaikan dengan garis yang tadi teman-teman buat, garis patokan teman-teman tadi. Ini hanya contoh aja ya, gak diikutin juga gak apa-apa teman-teman. Atau ini ya, karena bebas lah gambar nama nawenya. Nah, tapi itu bisa diagungan. Terakhir digunakan misalkan ini ya, set misalkan tuh set. Nah, waduh, labas ya teman-teman. Nah, misalkan kalian membuat seperti ini, jadi patokan itu untuk membuat garis ya, atau nah apa namanya ya, pokoknya seperti itu aja lah ya teman-teman. Nah, jadi ada spasi-spasi kayak gitu ya patokannya. Nah, seperti itu ya teman-teman patokan itu. Terus ada apa lagi di menu pengaturan? Itu ada yang namanya, nah ini untuk menyingkirkan patokannya ya, singkirkan. Nah, pengaturan lagi ada yang namanya margin ya teman-teman. Nah, kena margin itu, nah ini penting ya teman-teman, margin itu untuk memberikan jarak kalian itu ingin membuat desain lebar ke kotak ini, atau misalkan sampai segaris yang ini gitu. Contohnya kayak gini ya, misalkan ini ya. Nah, ini akan membuat si gambar yang kalian buat ya, itu akan sesuai ya dengan patokan dari kotak yang ini, misalkan seperti ini. Jadi teman pengen rapi ya, ininya pengen sesuai ya, pinggir-pinggirnya ya, biar kelihatan, bentar ya, biar kelihatan. Nah, jadi kan tuh, jadi rapi kan kalau pakai margin seperti itu teman-teman. Ini hanya contoh aja ya. Ada pengaturan, ada apa lagi? Ini ada patokannya, singkirkan dulu. Terus marginnya kita singkirkan lagi. Terus ada lagi yang namanya tampilkan bleed cetakan, ada tampilkan asisten template, terus ada sembunyikan komentar ya. Nah, komentar itu yang ini nih. Nah, kayak ini. Biasanya bukan ya. Nah, komentar yang mana sih?
Komentar itu biasanya kalau misalkan kita sudah memasukkan gambar, oh ini ya. Nah, komentar itu biasanya yang kayak gitu ya. Itu gak boleh disingkirkan. Terus apalagi? Ada kualitas pemutaran video, ada bahasa juga ya. Nah ini bahasanya yang ada di Canva-nya. Nah, bahasa Indonesia, atau kalian misalkan menggunakan bahasa Italiano ya, pilih bahasa diperbarui. Tapi kok Kak, kenapa ini bahasanya masih desain, elemen ya, teks? Nah, itu mah kan bahasa Indonesia, bukan bahasa Italiano. Coba kita refresh. Tuh kan masih tetap ini namanya elemen, ini desain, ini gaya, kan itu bahasa Indonesia Kak. Kenapa tidak berubah bahasanya? Jadi teman-teman, untuk bahasa itu tidak merubah bahasa yang ada di platformnya, tapi itu akan merubah bahasa dari elemen. Ketika kita men-searching misalkan kucing ya, nah ini masih bisa terdetek. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan bahasa Italiano, kalian bisa nge-searching kucing dengan bahasa Italiano gitu ya. Kucing apa bahasa Thailandnya ya. Gato ya teman-teman, tuh gato ya. Coba kita searching di sini, gato itu ada nggak? Tuh kan, itu kucing. Nah, jadi si pencarian di sini itu bisa menggunakan bahasa yang udah kalian setting ya, dengan setting bahasa yang ada di sini gitu teman-teman. Jadi kalian juga bisa searching dengan bahasa Italiano ya, seperti itu ya. Kita kembalikan lagi ke bahasa Indonesia. Nah seperti itu ya. Terus di sini ada simpan ya. Untuk simpan ini kalian bisa menyimpannya di cloud yang ada di Canva ini. Jadi disimpannya itu di penyimpanan internet teman-teman ya. Kalau misalkan kalian simpan yang ini ya. Kalau misalkan kalian ingin menyimpannya di komputer kalian, itu gak bisa ya, gak bisa menggunakan simpan ini, tapi menggunakan bagikan, lalu di sini ke bawah terus unduh. Nah, jadi kalian harus mengunduhnya, mendownloadnya ya teman-teman, kalau bahasa Sundanya mah. Nah terus pindah ke folder. Nah nanti kalau misalkan desainnya udah jadi ya, pengen disimpannya, misalkan kalian membuat folder di penyimpanan Canva-nya, itu kalian bisa disimpan langsung, pindahkan ke folder yang mana. Nah, nanti kayak gini teman-teman, tuh ada banyak folder ya, yang ini pindahkan gitu, seperti itu. Terus buat salinan. Nah misalkan kalian udah bikin gambar kayak gini ya, nah itu desainnya kayak gini ya, itu tambahan ini ya. Nah terus pick file. Nah aduh, saya pengen bikin salinan tapi gambarnya pengen beda, gak mau gambar ini, tapi ukuran kanvasnya pengen sama yang ini misalkan ya. Nah ukuran kanvasnya pengen yang ini. Nah nanti kalian bisa buat salinan. Tuh, nanti membuka tab baru ya teman. Nah yang ini misalkan desain yang pertama ya, yang ini desain yang kedua. Nah kalau yang ini gambarnya gak mau yang ini, tapi ukuran kanvasnya pengen kayak gini, itu bisa ya. Nah kan tuh kita close. Nah gitu ya kalau misalkan untuk membuat salinannya. Nah kalau unduh juga ada di sini nih, unduh ya teman-teman, tapi kalau saya yang kelihatan aja di sini bagikan gitu kan. Nah, terus ada riwayat versi. Nah untuk riwayat versi ini versi untuk Canva-nya ya, kita menggunakan Canva versi berapa gitu kan. Nah terus apalagi, buka di aplikasi desktop. Nah untuk buka di aplikasi desktop itu mendownload Canva-nya tuh, dan download Canva for Windows ya, kayak gitu teman-teman. Teman-teman tinggal klik-klik aja ya, gak usah takut. Nah, terus di sini ada yang namanya ubah ukuran dan alih ajaib ya teman-teman. Ini bukan ajaib sihir ya, bukan santet-santet kayak gitu teman-teman. Nah tapi ini yang dimaksud ajaib itu, kita bisa merubah ukurannya itu sesuai dengan keinginan dan langsung terimplementasikan gitu teman-teman. Terus ada rekomendasi ukurannya juga ya, lihat semua tuh kan banyak ukuran presentasi ya buat PowerPoint.
terus ada ukuran buat Instagram juga banyak ya teman-teman. Nah, terus ukurannya bisa di custom juga, kita mau ukurannya berapa misalkan ya, ini yang ini bebas ya, custom. Jadi ada beberapa ukuran di sini, kalian bisa klik yang mana aja ya, bebas. Atau misalkan kalian ingin mengubah ukuran kanvasnya ini ya, nah jadi ukuran kanvas ini yang maksud ubah ukuran itu ya. Nah misalkan kalian ingin merubah ukuran kanvasnya itu custom ya, sesuai dengan keinginan kalian misalkan ya. Nah, kalau lainnya apa ini? Oh ini nih, ini penting. Nah di lainnya ya, yang tadi yang di sini nih, nah lainnya, nah ini udah ada nih teman-teman ukurannya, ukuran papan tulis, ukuran infografis, ukuran kolase foto horizontal, atau ukuran wallpaper desktop background ya, terus diagram, sampul, ini udah ya, udah ada ukurannya. Jadi 1410 kali 2250 pixel katanya. Ini udah ada ukuran tuh, ada sampul majalah juga ya teman-teman. Misalkan yang ini lanjutkan ya, nah, kita tunggu dulu. Nah, tuh ini udah ada ya, ubah ukuran desain yang ini. Nah kan langsung tuh berubah set tuh, jadi desainnya itu udah ukuran sampul buku gitu teman-teman. Nah canggih ya. Terus ada apa lagi? Ada ukuran papan tulis juga ya teman-teman, ukuran custom. Coba yang ini ya. Nah untuk ukuran custom kita akan mengubah ukurannya itu sesuai dengan keinginan kalian ya, atau sesuai dengan keinginan pembeli. Misalkan tanya kalian punya klien ya, ingin membuat banner, Kang saya pengen bikin banner ya, ukuran lebarnya itu misalkan 100 ya, nah tingginya itu tingginya misalkan 80 ya teman-teman. Ininya sentimeter ya. Nah kalau banner kan biasanya sentimeter hitungannya, tapi kalau saya di sini kita pixel aja ya. Nah, lanjut. Nah kita tunggu sampai ada. Nah ubah ukuran desain ini. Nah nanti akan berubah ya. Set tuh langsung kayak gini teman-teman ukurannya ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman untuk ubah ukuran dan alih ajaib. Nah biasanya itu bakal sering dipakai ya teman-teman, bakal sering dipakai ya, kayak ukuran custom kayak gini ya teman. Nanti kalau misalkan kalian klik ukuran custom terus dikasih tampilannya kayak gini, kalian tinggal geser aja ke atas. Nah gitu ya, misalkan kalian punya tugas ukuran kanvasnya itu, ukuran desainnya itu misalkan pengen ukurannya sesuai dengan HP misalkan ya. Untuk ukuran HP itu biasanya kita menggunakan ukuran, kita searching aja ya, ukuran A4 misalkan ya, A4 ya. Nah 21 kali 29, nah 2110 ya. Selembar kertas A4 berukuran 21 kali 29 atau 21210 ya, seperti itu. Nah ukuran tinggi dan lebar ya, A4 tuh, ya seperti itu ya, 2129 ya. Nah, kita masukkan aja di sini 21 lebarnya, di sini 29. Nah ini udah ada tuh, udah ada ya, previewnya udah ada. Kita lanjutkan aja. Nah ubah ukuran desain ini. Nah itu langsung berubah ya, tuh langsung berubah teman-teman menjadi ukuran A4 ya teman-teman, A4. Atau kalian masih penasaran pengen ukurannya itu pengen sesuai potret ya, kayak HP misalkan gitu ya, ukuran tinggi dan lebar desain HP misalkan ya, atau ponsel. Nah perbandingan ukuran ponsel secara visualnya tuh, tinggi kali lebarnya. Nah kalian klik aja ya, terus kalian cari ya ukuran untuk HP itu berapa ya. Tapi kalau menurut saya ini ribet kalau kayak gini ya. Kalian tinggal sesuaikan aja ya, nanti tinggal download aja desain template-nya ya, poster, potret, nggak usah ribet teman-teman. Nah udah, ini aja, ini udah sesuai dengan ukuran HP ya teman-teman. Tuh ya, ini udah sesuai dengan ukuran HP. Nah seperti itu gitu ya.
gampang teman-teman ya. Nah terus apalagi yang akan kita bahas, tadi bahas apa ya, bahas apa tadi, oh ukuran ya, masih ukuran. Nah jadi untuk menggunakan ukuran custom itu kalian tinggal scroll aja ke atas, silahkan bebas ya. Untuk ukurannya kalian bisa cari di Google ya teman-teman. Terus di sini ada menu edit ya. Nah edit, sekarang ini di menu edit ya. Ini udah di menu edit sekarang teman-teman. Ya, tuh banyak elemennya ya. Nah terus ada komentari ya. Nah ini komentar-komentar ya, tambahkan komentar ya untuk halaman saat ini ya teman-teman. Tuh ada tutorialnya ya. Jadi misalkan kalian punya elemen yang ini, elemen ini misalkan kalian komentari ini bagian depan, misalkan bagian depan. Yang ini misalkan yang ini nih. Nah ini misalkan bagian belakang, bagian belakang. Kayak gitu ya teman-teman. Nah nanti ada keterangannya. Nah, di sini, oh ini belum di save. Nah ada keterangannya tuh, ini kan sama ya. Nah ini bagian depan ya. Ini bagian belakang, ini bagian depan teman-temannya, tuh ada kotaknya di sini dan ada komentarnya bagian depan. Ini kotak yang ini bagian belakang. Nah coba buat apa teman-teman fungsinya ya. Jadi fungsinya itu karena banyak elemen yang tertumpuk di sini teman-teman, kalian lihat aja tuh, banyak elemen yang tertumpuk di Canva teman-teman, di kanvasnya gitu kan. Jadi ketika kita salah ngeklik itu akan susah gitu kan. Bisa ngeklik, saya itu pengen ngeklik yang ini tapi kok ngekliknya yang ini aja, yang ini terus gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan komentar, kalian tidak usah klik gambarnya, klik aja komentarnya, geser misalkan kayak gini ya, digeser. Oh ini di lock ya teman-teman, oh ininya di lock tuh, buka kunci ya, juga bisa sih. Nah pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini untuk mempermudah kalian mengambil gambar yang mana yang ingin digeser atau dihapus atau diedit teman-teman. Nah kayak ini ya, misalkan ingin gambar yang ini misalkan ya. Nah mau gambar yang ini tapi ngekliknya yang ini kan susah di Canva itu ya. Nah jadi solusinya itu pakai ini, ngeklik ini ajanya, ini ajanya ya, klik komentarnya aja gitu teman-teman, seperti itu ya. Nah itu buat komentar ya teman-teman. Lalu apalagi teman-teman, kok keluar sih. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Terus ada apa lagi di sini? Ada lihat hanya baca ya. Ini apa? Oh ini mode lihat. Nah mode lihatnya tuh gak ada tampilan elemen ya, desain dan lain-lain. Seperti itu. Kita kembali lagi ke menu edit ya teman-teman. Tuh ada di sini ya, mi cena nih tuh. Jadi enak kalau geser-geser itu ya. Oh gitu ya fungsinya ya. Nah tuh kan enak kalau geser-geser itu teman-teman ya. Kita close saja. Terus ini komentarnya ini apa, mau ke bagian depan masih ada ya, bagian belakang masih ada. Jadi gitu ya teman-teman, ini bisa mempermudah ya gitu ya. Ini hapus saja lah. Nah setelah itu ada menu di sini, ini menu akun ya teman-teman. Nah ini nih kecanggihan dari Canva ya teman-teman. Ini bisa diwarnain dulu biar kelihatan. Kalau misalkan kalian sebagai orang yang suka ngedesain ya, terus aduh saya bisa ngedesainnya cuman gini aja teman eng. Nah teman eng ya saya bisanya ngedesainnya cuman segini aja gitu ya. Lanjutin aja lah sama kamu misalkan ya, sama teman saya siapa gitu kan, itu tambahkan aja akunnya ya. Itu bisa dibagikan ke akun teman kalian ya. Misalkan akun teman kalian misalkan Deden Gonzales misalkan ya, Deden Gonzales ya, apa gitu kan. Nah @gmail misalnya .com, ini bantuan misalkan ya, pesannya seperti itu ya teman-teman. Nanti tinggal bagikan. Nah bagikan, klik, nanti ada pesan ke teman kalian, terus bisa otomatis membuka link yang ini, gambar yang ini, desain yang ini ya teman-teman. Nah seperti itu gampang ya, keren ya.
Terus apa lagi? Terus di sini ada yang namanya desain. Nah, kita mulai ke tools dan bahan ya teman-teman. Di sini ada desain. Desain ini di sini terdapat beberapa template atau banyak template ya. Kalau kalian ingin menggunakan, kalau misalkan kalian ingin mengganti template yang ini atau kanvas yang kosong ini ya, misalkan kalian klik aja yang ini tuh langsung berubah teman-teman ya. Atau misalkan kalian ingin menggunakan yang ini ya, nah ini untuk CP Curriculum Vitae ya. Nah, terus gaya. Nah, di sini gayanya pengen gaya yang apa ya? Yang kombinasi yang ini ya. Klik yang ini. Misalkan ya. Tuh, langsung berubah gitu secara otomatis ya, teman-teman. Misalkan kalian bosen ya warna, nggak mau sama warnanya, nggak mau kayak gitu. Pengen warna yang lebih cerah tapi estetis ya, teman-teman. Misalkan yang ini gitu kan. Nah, atau yang ini. Itu langsung berubah, teman-teman. Atau pengen warna yang ini ya, kan jadi si background belakang kanvasnya itu langsung berubah ya teman-teman, sama fontnya juga gitu kan ikut berubah gitu kan. Nah yang ini misalkan keren teman-teman ya. Nah untuk gaya itu seperti itu, jadi kalian gak usah ini dulu pindahin, ini pindahin dulu, ini kesiniin dulu backgroundnya, ganti warna, nggak usah ya teman-teman. Itu langsung ganti gaya di sini langsung bisa cepat gitu. Terus ada yang namanya elemen. Nah di sini elemen yang penting ya. Elemen itu misalkan kalian ingin membuat ini, hapus dulu. Nah misalkan kalian di sini ingin membuat poster ya. Sorry, habis baterai. Oke. Misalkan kalian di sini ingin membuat poster 17 Agustus teman-teman yang sekarang lagi rame gitu kan ya. Nah misalkan poster Agustusan atau Agustusan ya, 17 Agustus itu ya, Agustus, lihat semua. Nah kan tuh banyak ya, 17 Agustus 2020 ya. Atau kalian ingin pakai animasi yang ini ya, kalian kecilkan. Ini contoh aja yang mau diikutin boleh, nggak juga gak apa-apa. Ini hanya mencontohkan saja ya teman-teman. Ini kurang asik aja ya. Misalkan seperti ini ya. Terus ada garudanya gitu kan. Set. Nah, gitu. Terus ada coba ya rekomendasi ajaib ya. Ada misalnya, ada gambar pulaunya ya teman-teman di sini. Set transparansi, set segini. Wih mantap tuh. Ini animasi. Animasi kartun. Set misalkan seperti ini ya teman-teman, buat background belakang. Ini garunya kurang gede misalkan ya. Terus ada tulisannya misalkan teman-teman ya. Set pakai teks ya, teks 17 Agustus gitu kan. 17 memperingati misalkan ya, HUT RI misalkan seperti itu ya. Pengen panjang, aku mah segini aja boleh, bebas. Aku mah pengen pakai animasi di hurufnya gini aja boleh. Set misalkan kayak gini, set ininya warna misalkan warna. Nah ini tapi kurang jelas ya, kok HUT RI nya gak kebaca ya. Kita pakai ini aja teman-teman, pakai yang namanya efek ya, efek. Set lap, ini close dulu biar kelihatan. Set efek aja di sini hitam. Set tuh kan kelihatan, udah bayangannya teman-teman tuh jelas. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi si elemen itu ada beberapa desain grafis ya, bukan beberapa, banyak teman-teman ya, banyak desain grafis yang ada di sini. Kalian mau misalkan grafis dakwah misalkan ya, dakwah set tuh udah ada ya, dakwah ya, khotbah ya kayak gitu.
Terus misalkan desain undangan teman-teman ya, tuh ya desain undangan misalkan kayak gini ya teman-teman, misalkan warnanya nggak mau hitam, pengen warna putih misalkan ya, tinggal edit aja, set, langsung warna putih ya teman-teman. Ini ganti, ini delete aja dulu, delete ini delete. Misalkan ingin membuat undangan ya teman-teman, set, tuh kayak gitu ya. Nah di sini misalkan undangan pernikahan, misalkan Dery dan Jamal misalkan ya. Kok Dery dan Jamal? Dery dan Jamal kan cowok sama cowok ya, sorry ya teman-teman. Dery dan Fatih. Nah seperti itu ya, ini kurang gede ya, set. Nah kayak gitu, ini lumayan kan ini, set. Ini desain sudutnya nih teman-teman, kayak desain sudut kayak gini misalkan ya. Ini warna putih kan lebih cantik tuh, kan lebih cantik. Coba desain sudut lagi, desain sudut ya. Desain sudut undangan ya teman-teman ya. Jadi ini tinggal searching aja, tinggal kalian ketik apa yang ada di otak kalian, lalu kalian di sini ya ketik, nanti muncul teman-teman ya, enter aja. Oh kan, oh desain undangan tuh, nanti akan muncul langsung gitu teman-teman. Jadi gak ribet. Nah ini nih bagus nih, wih bunga-bunga ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman, tuh kan indah gitu kan, kelihatannya keren ya teman. Ini gak bakalan pecah teman-teman, gak bakalan pecah meskipun kalian zoom beberapa kali juga, ini gak bakalan pecah tuh ya, seperti itu teman-teman ya. Buat ngegeser, nah ini nih belum kasih tahu ya, buat ngegeser ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ke bawah, itu kalian bisa ke kanan paling ujung kayak gini tuh, ke atas ya, kalau misalnya ke pinggir kayak sini gitu kan. Nah terus untuk zoom ya teman-teman, zoom in gitu kan. Zoom in itu kalian bisa scroll, pakai scroll di mouse ya, zoom set kayak gitu. Zoom out di scroll juga di mouse nya, atau misalkan di mouse nya itu gak jalan scrollnya gitu ya, kalian bisa menggunakan yang ini. Bisa menggunakan zoom yang ada di sini teman-teman. Nah terus di elemen itu ada apa lagi selain grafis, ada foto juga ya. Nah desain sudut undangan ya, tapi berbentuk foto bisa ya. Foto undangan, nah kayak gini foto ya, tuh ini foto ada ya. Terus ada video juga ya, untuk desain undangan juga ada video ya, misalkan kayak gini tuh. Nanti apa namanya, nanti visual ya teman-teman, nanti si undangannya ada visualnya tuh, kayak gitu ya tuh, tapi kehalang gambarnya. Nah biar ke belakang itu tinggal biar ke belakang itu diatur aja posisinya ya teman-teman, diatur posisinya misalkan kayak gini ya, ini posisi maju satu tuh kan, jadi di depan videonya kan, itu bisa kok. Nah itu contohnya, itu video ya. Terus ada bentuk, nah maaf kami tidak dapat menemukan hasil untuk desain kan. Kenapa? Karena kebanyakan ini katanya ya, kata-katanya gitu. Undangan, coba ya, undangan terus oh bentuk itu biasanya misalkan persegi ya, persegi. Oh gitu ya. Nah untuk bentuk itu kayak persegi, terus kayak lingkaran tuh yang udah ada. Terus audio, nah ini kalian misalkan ini kan ada videonya nih, satu kayak gitu, pakai audio yang mana, misalkan pakai tribal, drum loop misalkan ini. Nah, itu ya, itu bebas ya audionya mau pakai apa. Terus ada bingkai juga nih teman-teman. Nah ada bingkai juga ini apa ya namanya, jadi si bingkai atau menu-menu yang ada di sini ya teman-teman, harus diingat ada grafis, ada foto, video, bentuk, audio, bingkai ya, terus rancangan, terus bagan. Nah, itu menu yang ada di sini itu akan mengikuti dari apa yang kalian cari. Kalau misalkan kalian nyarinya lingkaran ya, lingkaran, otomatis semua bingkainya itu pasti lingkaran. Misalkan kalian mencari
grafik lingkaran, si grafiknya juga pasti lingkaran teman-teman. Pasti yang dicari sama si kanvanya itu pasti yang lingkaran, karena di sini kalian mencari lingkaran. Contoh misalkan grafis, dia pasti nyari lingkaran karena ini lingkaran nih. Nah gitu. Dan kalian mencari apa ya, misalkan kotak ya, grafisnya berubah ya menjadi ada gambar-gambar yang berbentuk kotak gitu kan. Berikut juga dengan foto, di foto juga pasti memperlihatkan sesuatu yang kotak ya. Contohnya kayak gini, kayak kardus ya. Terus ada video juga memperlihatkan yang kotak-kotak kayak gini ya, tuh kotak. Terus ada bentuk, nah di bentuk juga sama, ada kotak ya. Kalau misalkan di Microsoft Word itu ini adalah shape ya, shape gitu ya bilangnya, HP ya gitu. Nah ini tuh kayak gitu ya, tuh set, ini bisa pakai huruf di dalam gitu. Terus ada audio bingkai tadi. Nah bingkai juga nanti bakal kotak semua tuh, tapi dengan beberapa versi ya, dengan beberapa keunikannya gitu kan. Kayak gini misalkan ya, atau kayak gini tuh ya. Nah, ini warnanya ganti putih set. Jadi atau bebas ya, mau yang mana kalian pakai, suka-suka kalian ya. Terus ada rancangan juga pasti ada yang apa namanya, pasti ada yang dibahas, yang diambil dari tema kotak ini gitu teman-teman. Misalkan ini kan set, aduh kebanyakan kotak kayak gini kan, tuh kan ini kotak kan di tengah ya. Coba kita pakai foto ya, foto set, pakai foto yang apa ya, yang ini misalkan set ya teman-teman ya. Ini bakalan keren teman-teman. Kita tadi menggunakan yang fitur menu rancangan yang ini tuh, kita lihat. Jadi ada kotak di foto tadi, ada kotak, tapi kita langsung bisa memasukkan foto yang kita mau di kotaknya. Bayangin aja ini kotak tahlilan ya teman-teman, terus pakai gambar yang udah kita desain, ini langsung bisa dimasukin. Keren. Misalkan kalian pengen bikin gelas gitu kan, bikin gelas kayak gini set, tapi pengen sama foto kalian gelasnya gitu kan. Mana ya, oh ya foto, pakai foto kalian si gelasnya, orang. Nah set, tinggal kesini aja, nanti dia akan ngerender ya teman-teman, memasukkan foto di gelas yang ini. Coba kalian lihat, wih mantap kayak gitu kan, gak bakalan pecah teman-teman. Tuh kan mantap, seperti itu ya teman-teman. Terus apalagi yang akan kita bahas, ini udah ya, ini apaan? Oh ini warna-warnanya ya, kayak persegi pengen warnanya apa, misalkan ini hitam, ini persegi, ini animasinya statis ya. Statis itu jadi gak bisa di otak-atik gitu lah. Terus ini harga ya. Nah itu kalau ini itu ya menunya. Nah penting sih kalau itu ya. Nah ini teks teman-teman. Nah di sini kalau misalkan teman-teman ya ingin menambahkan teks kayak Dery dan Wati kayak gini ya, itu bisa tambahkan judul di sini. Atau kalian ingin, saya mah pengen menggunakan template teksnya yang keren, misalkan kayak gini ya, oh ini dihapus dulu ya biar kelihatan. Sorry. Nah jadi kan semua kehapus ya, sorry. Ini backgroundnya hitam ya. Ini hapus saja. Tuh misalkan saya mah Pak pengen memakai ini misalkan ya, custom font, atau saya mah pengen menggunakan font yang ini misalkan ya, super kawaii ya. Terus ingin menggunakan ini nih biar agak serem gitu kan, yang metal Pak, saya pengen metal nih katanya ya, meta bukan metal ya. Misalkan font metal gitu kan, gak ada. Nah, bebas yaitu sesuai yang kalian inginkan gitu. Nah
Jadi untuk menambahkan font itu kalian bisa langsung di sini ya teman-teman. Nah, misalkan kalau kalau kalian tidak ingin menggunakan template font yang kayak gini teman-teman, pengen yang dibikin sendiri ya, udah ini aja, tambahkan judul. Ini harus warna putih dulu ya. Nah, misalkan seperti ini, tambahkan judul ya teman-teman. Tuh, set. Kalian misalkan nama kalian sendiri, misalkan Julfikar ya. Siapa itu Julfikar ya teman-teman? Julfikar misalkan. Nah, ngedesain bukan ngedesain, merubah jenis fontnya itu bisa di sini teman-teman. Tapi kalian blok dulu, terus kalian pilih fontnya yang mana. Tuh kan ada Futura, ada Pluma, atau kalian ingin mencari yang lain, misalkan pengen metal lagi ya, tuh metal kemar set kayak gini. Misalkan pengen saya pengen huruf Jepang ya biar kawaii ya kayak gitu. Nah terus tuh banyak kayak gini, misalkan Morisawa ya, ada Aoboshi One ya, ada Zen, banyak ya teman-teman. Ada juga yang ini misalkan ya, banyak ya. Nah seperti itu ya, jadi bisa ganti fontnya langsung di sini ya, atau teman-teman bisa ingin merubah warna dari fontnya juga bisa di sini. Warna ini ungu, biru ya, seperti ini kan bisa seperti itu ya teman-teman. Nah jadi di teks itu tentang font. Untuk tulisan ajaib silahkan aja searching buat teman-teman, searching ulik aja sama teman-teman. Ini merek nggak dipakai ya. Terus di sini nih, ini unggahan. Jadi unggahan ini adalah file yang sudah teman-teman upload ya ke Canva, disimpan di penyimpanan Canva, foto-foto, video dan lain-lain ya. Video ada, audio ada, apapun gitu ya. Nah ini jadi gak perlu kalian saya mah susah ribet ngambil dari komputer, ya udah upload aja dulu ke sini ya, boleh. Atau unggah file lah di sini satu. Atau misalkan teman-teman ribet ya, misalkan mengambil file dari kampanye kayak gini, kalian buka aja di komputer misalkan kayak gini ya. Nah bisa langsung di drag teman-teman ya, bisa langsung di drag. Ini misalkan gambar yang ini, drag aja, ini copy, karena dia akan otomatis menyimpan di unggahan teman-teman. Tuh kan langsung menyimpan otomatis di unggahan, seperti itu teman-teman ya. Nah gitu dulu kelihatan tuh rekamannya, sorry. Nah jadi untuk unggahan itu file yang kalian simpan di penyimpanan cloud Canva. Nanti kalau misalkan disimpan kayak gini akan lebih mudah gitu mencarinya, tinggal cari aja gambar yang pernah kalian simpan, misalkan KTP gitu, searching enter langsung seperti itu ya teman-teman. Terus apa lagi? Oh iya, selain mengambil gambar dari dari komputer kalian juga bisa mengambil gambar dari Google, misalkan gambar banteng ya teman-teman ya. Waduh ini gawat, sorry. Yang saya maksud bukan bantengnya ini ya teman-teman ya, sorry. Ini misalkan ya, nah misalkan kayak gini ya. Tuh, apakah ini menyimpan langsung ke storage-nya? Ini udah nyimpen teman sini ya, tuh kan. Jadi teman-teman bisa mengambil apa saja. Jadi teman-teman bisa ngambil gambar hewan, misalkan ya, bisa mengambil gambar hewan-hewanan dari internet. Jadi gak usah dari komputer aja, jadi langsung nyimpan ke sini. Jadi bentar, sorry. Aduh, ke Google lah ya. Ini nih misalkan ya, ini bisa ngambil dari internet langsung teman-teman. Jadi gak usah ribet ke komputer dulu. Kalau misalkan saya itu ngedit kayak gitu teman-teman, jadi langsung gambar dari internet gitu, karena emang si Canva-nya juga dari internet gitu teman-teman.
dari browser gitu kan enak. Kalau misalkan menggunakan Canva dengan browser itu kayak gitu teman-teman enaknya ya. Nah, jadi itu ya perkenalan tools di bagian satu ini untuk pembelajaran Canva bagi pemula. Bagi pemula, wih, siapa nih yang profesional? Ya, bukan ya, tapi kita sama-sama belajar ya teman-teman. Nah, jadi ini ya part pertama untuk pembelajaran Canva. Kita belajar bareng aja karena saya juga baru kali ini belajar Canva ya, teman-teman. Tadi udah bagian tools, bagian zoom juga udah. Ini apa ya? Oh, tampilkan PC. Set. Nanti kalau ada beberapa layer atau kanvasnya nanti terbuka di situ gitu ya, skip aja. Nah, kok gak bisa? Oh bisa, ya skip ya, kayak gitu teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya teman-teman. Untuk selanjutnya nanti kita akan mencoba membuat poster ya. Itu nggak tahu poster apa aja, yang penting kita belajarlah sama-sama ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.